Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan kami akan membahas tentang standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Standar pengendalian. Standar adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Dalam arti luas, pengendalian adalah proses untuk mengarahkan seperangkat variabel, misalnya mesin-mesin, manusia, ke arah tercapaiannya sasaran atau tujuan. Dalam organisasi, pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pengendalian organisasi, manusia merupakan variabel penting yang harus diberi pedoman, diarahkan, dan dimotivasi untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan atau planning, perorganisasian, organizing, pelaksanaan, accounting, pengawasan, controlling, dan penganggaran budgeting. Menurut Dr. Haji Malayu SP Hasibuan, dalam bukuan Manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian manajemen adalah suatu prosedur atau standar yang saling berkaitan dan disusun dengan skema yang utuh dan menyeluruh. Untuk membantu manajemen dalam melaksanakan sistem pengendalian manajemen, menurut Rolf Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan menurut Harlow Kuntz, mendefinisikan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan. Elemen pengendalian. Manajer dapat memfokuskan pada standar dalam bidang fungsional untuk mengukur prestasi. Produksi 1. Mutu 2. Jumlah 3. Biaya 4. Prestasi kerja individu. Pemasaran 1. Volume penjualan 2. Pengeluaran penjualan 3. Pengiklanan 4. Prestasi salesman. SDM hubungan tenaga kerja 2. Pergantian tenaga kerja 3. Tingkat absensi. Keuangan pengeluaran modal, sediaan, arus modal, likuiditas. Tujuan pengendalian 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. 2. Tindakan perbaikan atau disebut juga korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau disebut juga defisiasi. 3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. 4. Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Manajemen modern atau disebut juga dengan manajemen kontemporer. 1. Model manajemen kontemporer yaitu model tipe Z William Ouchi mengemukakan bahwa perusahaan Amerika dan Jepang berbeda dalam 7 dimensi penting, yaitu A. Lama masa kerja, B. Cara pengambilan keputusan, C. Letak tanggung jawab, D. Kecepatan evaluasi dan promosi, E. Mekanisme kontrol, F. Spesialisasi jalur karir, G. Perhatian perusahaan terhadap pegawai. 2. Gerakan excellent. Peters and Waterman mengatakan bahwa perusahaan yang excellent atau mereka yang memiliki kesuksesan yang telah berlangsung dalam jangka panjang memiliki banyak hal secara sistematik yang membuat mereka terpisah dari perusahaan lain. Karakteristik dasar yang mungkin memicu excellency. A. Melakukan sesuatu tepat pada waktunya. B. Tetap dekat dengan konsumen. C. Mempromosikan otonomi dan kewirausahaan. D. Memaksimalkan produktivitas pekerja. E. Menggunakan pendekatan hand-on bagi manajemen. F. Melakukan yang terbaik dan diketahui perusahaan. G. Mempertahankan struktur organisasi yang sederhana. 3. T.
TQM atau Total Quality Management. Sebagai komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat, teknik-teknik dan pelatihan, berdasarkan segi yang dilakukan Lazarus dan Berry terhadap 700 orang eksekutif, ditemukan bahwa motivasi yang melatar belakangi perlunya penerapan TQM pada sejumlah perusahaan yaitu 73% ingin memenuhi keinginan pelanggan, 60% ingin mengurangi biaya, 59% disebabkan inisiatif para eksekutif, 34% disebabkan adanya ancaman dari pesaing. Yang keempat, ISO 9000 dan ISO 14000. ISO atau International Organization for Standardization ada 4 macam standar yang diberikan. Yang pertama, ISO 9001 melaksanakan semua aspek pabrikan manufacturing termasuk pengembangan dan penyerahan produk dan jasa. Yang kedua, ISO 9002 melaksanakan semua fungsi pabrikan kecuali desain dan pengembangan produk dan atau jasa. Yang ketiga, ISO 9003 perusahaan non-pabrikan seperti distributor operasi pergudangan. Yang keempat, ISO 14000 unsur-unsur manajemen di lingkungan yang berkualitas. 5. Proses rekayasa ulang bisnis. Proses perencanaan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran unjuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Proses rekayasa ulang ditunjukkan untuk A. Meningkatkan produktivitas, B. Mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, C. Mencapai hasil yang luar biasa minimal 50% kenaikannya, D. Menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. 6. Downsizing. Pada dasarnya, downsizing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan rekayasa ulang atau re-engineering sebagai salah satu usaha untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Downsizing dapat meningkatkan efisiensi karena biaya upah para manajer menjadi berkurang dan proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. 7. Organisasi jelajah networking organization. Perusahaan harus memiliki semua fungsi utama, produksi, pemasaran, dan sebagainya, agar dapat dijalankan kegiatan perusahaan. Fungsi utama organisasi jelajah tidak harus dimiliki sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. Perusahaan dengan struktur organisasi jelajah ini cukup dikendalikan oleh beberapa orang eksekutif saja, yang bertugas mengatur dan mengkoordinir para subkontraktor perusahaan dan membuat strategi tingkat perusahaan guna menjadi perusahaan global jika memungkinkan. 8. Kaizen diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus semua bidang dalam perusahaan. Dalam hadis Islam dikatakan bahwa jika hari ini sama dengan kemarin, berarti kamu merugi, dan jika lebih jelek maka kamu celaka. Konsep Kaizen ini berkaitan dengan konsep TQM. 9. Just in time atau JIT. Model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya sudah sejak lama ketinggalan zaman dan perlu dirubah. Unsur-unsur yang pada JIT: A. Sikap awareness atau education. Yang kedua, housekeeping. 3. Quality improvement. 4. Uniform plan load. Yang kelima, redesign process flow. Yang keenam, set up education supplier network. ABC konsep. Salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer khususnya di bidang cost accounting atau persisnya manajemen accounting adalah activity based costing atau disingkat ABC. Model ini telah diaplikasikan sebagian besar perusahaan di Amerika dan dinilai telah mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing untuk Amerika terhadap produk asing khususnya Jerman dan Jepang. Dalam akuntansi konvensional dikenal 3 unsur dalam menghitung biaya produk, yaitu A.
bidang langsung, B. bidang upah langsung, C. bidang overhead. 11. Balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, bahwa balance scorecard berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional. Karena data keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja. 4 perspektif kinerja balance scorecard yaitu A. Financial perspective, B. Customer perspective, C. Internal business process perspective, D. Learning and growth perspective. Sekian penjelasan kami tentang standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Terima kasih dan sampai jumpa.